وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum Ustadz Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih, udah ketemu lagi kita di hari Selasa pagi ini, Ustadz. Saya datangnya kecepatan berarti. Harusnya ngajinya agak lama dikit. Nyaman sekali ngajinya nih, Masya Allah. Tadi saya lihat tuh, ini kayaknya udah hadir nih, berarti udah saya stop. Kalau belum hadir nggak apa. Sungguh beruntung nih, mertua yang dapat mantu Ustaz Sakrin. Waduh. Masih free Ustaz? Available sudah booking? I'm free, Syafri gitu ya, sesuai dengan namanya. Ya, ini bisa kita mulai sekarang Ustaz ya? Boleh. Bahkan biar ada. Terlalu banyak, tapi bisa kita mulai dulu lah, nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat fisiknya, sehat dompetnya gitu barangkali, sehat dapurnya dan sehat yang lain-lainnya, dan juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, hari ini kita di hari Selasa pagi ini bertemu kembali di acara Sekolah Fikih Live. Pagi-pagi setelah sholat subuh langsung kita cus membuka handphone kita, membuka laptop kita, plus menggunakan kuota yang kita punya untuk nanti sama-sama selama 1 jam lebih, 1,5 jam kira-kira kita akan mengkaji lanjutan dari ilmu mustalah hadis, yang mana spesifiknya pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hadis ahad bersama guru kita Pak Ustadz Hanif Lutfi LCMA, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Maka kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Safri. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Kalau antum tadi sebutkan sehat jasmaninya, alhamdulillah sehat. Rohaninya, alhamdulillah sehat. Ini dompet sih nggak penting-penting amat, Ustaz Safri. Ini kalau harus pakai dompet nanti susah, makanya pakai nomor rekening aja. Semoga gitu. Nolnya tambah aja nih sebenarnya. Karena kalau sehat, dompetnya nggak sehat itu kadang orang jadi fisiknya ikut-ikutan nggak sehat gitu. Oleng ya Ustaz Safri ya. Doa kita yang mudah-mudahan fisiknya sehat, dompetnya pun juga sehat gitu. Ini yang kita harapkan semua. Amin, amin, amin. Ya Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang hadis ahad Ustadz ya. Ya betul. Nah ini di pertemuan sebelumnya memang sudah kita singgung tentang hadis ahad itu apa gitu. Ya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan dari anak-anak yang dia ingin belajar, maksudnya dari SMP misalkan gitu. Pertanyaannya pertanyaan simpel dan agak lucu sih. Hadis ahad itu apa sih? Apakah dia ada kaitannya dengan hari gitu ya? Maksudnya kita ada hari ahad. Jangan-jangan nanti ada hadis Jumat misalkan, hadis Sabtu gitu. Atau apakah yang dinamakan hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan di hari ahad saja atau bagaimana begitu? Nah, secara detailnya nanti kita dengarkan bersama penjelasan dari Antum Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan memujinya kita akan dekat, dengan bersyukur kita akan ditambah nikmatnya. Kemudian selanjutnya salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap hari namanya kita sebut, kita haturkan sholawat. Semoga ini menjadi kepantasan kita untuk bisa menyandingnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi setiap hari Selasa subuh dan juga Kamis subuh kita mempelajari ilmu-ilmu tentang hadis Nabi, mempelajari tentang apapun yang berkaitan dengan Nabi kita. Semoga itu menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau. Kalau cintanya Nabi kepada kita itu tidak perlu diragukan lagi. Sampai-sampai Aisyah itu ketika Nabi merasa lega, tertidur di pangkuannya. Nabi itu tertidur di pangkuan Aisyah. Aisyah menganggap, oh ini Nabi sudah lumayan lega ini. Kemudian
Aisyah minta doa kepada Nabi dan Nabi doakan semoga engkau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking girangnya didoakan oleh Nabi, Aisyah itu sampai tertawa sampai pangkuannya itu lepas. Nabi itu jatuh dari pangkuan Aisyah. Kemudian Nabi menjawab, apakah engkau bahagia dengan doa tadi? Aisyah menjawab, siapa yang tidak bahagia didoakan semoga diampuni dosanya oleh Allah. Ini jawaban dari Aisyah. Ternyata Nabi menjawab, itu yang saya doakan tiap hari terhadap umatku nih Ustaz Safri. Berarti tiap hari kita didoakan oleh Nabi, umatku semoga diampuni, semoga semuanya masuk surga. Makanya sebagai ulama yang menjadi ahli waris Nabi, patutnya itu senang sekali kalau semuanya jadi ahli surga. Jangan yang dikit-dikit kamu ahli neraka, kamu dosa, kamu neraka. Ini berarti bukan ahli warisnya Nabi, karena kalau Nabi itu senang kalau orang lain itu masuk surga. Yang senang kalau orang lain masuk neraka itu bukan Nabi tapi iblis ya ya. Makanya kalau ada teman kita kok dia sudah soleh, ya kita patut senang. Apalagi kalau dia itu sama-sama orang mukmin, dan ini menjadi bukti kecintaan Nabi terhadap kita. Makanya semoga dengan kehadiran kita di majelis di rumah masing-masing ini sebagai bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini kita akan membahas tentang hadis ahad. Kemarin kita sudah membagi hadis Nabi berdasarkan jumlah periwayatannya atau jumlah perawinya, mulai dari pengumpul hadis sampai ke level paling atas yaitu sahabat Nabi. Itu dilihat jumlahnya, itu ada dua. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Ini panjang semua, ahad, haknya panjang. Jadi kalau pertanyaan sederhananya tadi, kalau hadis ahad itu apakah hari ahad? Hari ahad itu kan al-ahadu itu kan pendek semua. Kalau ahad itu kan panjang semua. Makanya panjang pendek itu mempengaruhi arti, karena di kita nggak terbiasa panjang pendek. Kita biasa aja, hanif itu biasa. Padahal yang benar itu hanif, itu kan beda ya. Dengan sahih, dengan sahih, itu kan beda ya. Khoto dengan khoto itu kan beda. Makanya panjang pendek itu berpengaruh di dalam arti, termasuk ahad itu panjang semua. Hadis ahad, makanya beda dengan hari ahad. Ini makanya kalau baca Quran itu harus dengan tajwid, dengan ilmunya ilmu tajwid atau ilmu membaca Quran dengan tartil. Makanya nggak boleh inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu zakarnya kepanjangan Ustaz Sabri. Harusnya zakarin gitu, nggak boleh kepanjangan. Ini bacaannya loh, bacaannya ini guyonannya begitu ya. Makanya kalau baca Quran nggak boleh ngasal. Kalau baca Qurannya masih belentang-belentong, ya udah jangan jadi ustaz. Nanti aja, sabar ya. Nanti santai-santai. Saya nggak nyindir loh ya, saya cuma nuduh loh ya. Dan tapi sabar itu juga berpahala gitu Ustaz ya. Iya betul. Cuma orang kan nggak sabar. Dia sih sebenarnya sabar, tapi orang yang undang nggak sabar Ustaz Sabri. Ya nggak salah juga sih. Ini ngomongin siapa sih? Ya enggak sih. Saya cuma ngomong begini, dalam membaca Al-Quran itu harus ada panjang pendek, karena dalam bahasa Arab panjang pendeknya itu mempengaruhi arti. Kita kemarin sudah membahas tentang hadis mutawatir, yang mana dari penulis hadis sampai level sahabat itu jumlah perawinya ada banyak, meskipun banyak nanti para ulama berbeda pendapat terkait berapa. Ada yang bilang minimal 10 ya, ada yang bilang minimal 10, ada bilang lebih dari 10, tapi jumlah itu menjadikan perawi itu nggak mungkin bohong kok, berjanjian itu nggak mungkin. Karena perawi yang banyak itu bukan satu majelis, tapi beda-beda tempat, dan orangnya juga sudah sikoh, yaitu adil dan dobit, yang mana kok sama, itu nggak mungkin bohong bareng-bareng
karena memang tidak bisa janjian. Yang mana hadis tawatur atau mutawatir itu sandarannya adalah al-his. Al-his itu yang bisa diindra, bisa didengar, maupun bisa dirasa atau bisa dilihat. Kalau dipikirkan itu tidak masuk dalam hadis mutawatir. Yang jumlahnya terbatas. Ada yang bilang cuma 40 hadis. Ada yang bilang enggak, 300 ada kok. Dan hadis mutawatir memang dibagi lagi menjadi dua, mutawatir lafadznya dan maknanya. Ada yang maknanya saja. Yang maknanya saja biasanya sih contohnya tentang mengangkat tangan. Nabi ketika doa mengangkat tangan itu hadisnya mutawatir karena lafadznya berbeda-beda tapi inti maknanya sama, yaitu ketika doa mengangkat tangan. Ini contohnya. Selain itu berarti hadis ahad. Hadis ahad itu pengertiannya gampang. Pokoknya hadis yang belum sampai level mutawatir ya berarti kelasnya masih ahad. Oke ya, meskipun kita bisa tahu ini mutawatir, ini ahad ya bukan dari Nabi, tapi dari para ulama. Jadi kalau ada orang kok tidak mau ikut ulama tapi langsung ikut Nabi, ya dia bisa tahu mutawatir ahad dari siapa? Apa dari Nabi? Ya enggak. Berarti kalau ada orang ngomong begitu, pastikan dia itu masih awam, bukan orang yang ahli karena tidak bisa membedakan antara ulama dan juga Nabi. Oke ya. Saya akan berikan hal yang kita akan bisa lihat bersama berkaitan dengan tema kita kali ini, berkaitan dengan hadis ahad. Oke. Nah, ini. Yang pertama kita sudah bedakan antara mutawatir dan ahad. Meskipun tulisannya sama ya di Indonesia ya Ustaz Safri ya. Iya, Ahad itu kan sama. Tapi nanti kalau di tesis, di disertasi itu nanti akan beda di dalam bab transliterasi Ustaz Safri. Nanti kalau yang panjang itu A-nya itu ada topinya. Nah, ini nanti ada. Kalau di dalam transliterasi itu biasanya beda. Ahad itu A-nya nanti ada topinya, A-nya ada topinya. Kalau di sini memang nggak tesis ya nggak apa-apa ya, nggak usah kasih topi nggak apa-apa ya. Nanti kalau Ustaz Safri nulis tesis pasti melewati hal itu. Oke ya. Para ulama menyebutkan begini. Kullu ma lam yablugh darajatat tawaturi bi angkana lahu sanatun wahidun faqat au isnadani au aksar lakinnahu lam yablugh rutbatat tawatur. Disebut hadis ahad ya. Pokoknya nggak sampai mutawatir deh. Di setiap jumlah perawi setiap angkatan itu, meskipun ada satu yang banyak, tapi kalau ada satu yang tidak mutawatir jumlahnya itu masih disebut sebagai ahad. Makanya beberapa ulama menggolongkan hadis innamal a'malu binniyat itu masih dalam tataran hadis ahad. Meskipun nanti jadi perdebatan juga, ini ahad atau mutawatir sih, kenapa? Karena dari jalur sahabat Nabi itu menjalur kepada satu orang, yaitu Umar bin Al-Khattab. Nah, ada yang bilang ini ahadnya ahad gharib. Nah, ada yang bilang begitu. Makanya ada yang menyebutkan, oh berarti ketika Imam Bukhari itu memasukkan hadis innamal a'malu binniyat itu karena hadis gharib. Berarti Islam dimulai dengan yang gharib. Oke, ini cuma ilmu cocok logi saja sebenarnya. Tapi kalau sudah. Oke ya. Oh, tadi keliru, tadi kepencet kayaknya. Oke. Saya lanjutkan. Kalau kita melihat hadis mutawatir sama ahad itu jangan kebayang, wah kalau mutawatir itu pasti benar, ahad itu pasti salah. Enggak begitu caranya. Karena ini cuma kemungkinan bohong saja. Dan ternyata mutawatir ahad itu juga sama sekali enggak ada ceritanya dari zaman Nabi. Nabi itu kalau menyebut mutawatir begini, ahad begini, enggak. Ini sama sekali hasil ijtihad para ulama. Ini hanya cuma bicara kalau mutawatir nggak mungkin bohong. Kalau nggak mungkin bohong pasti benar. Oke ya. Tapi kalau ahad bisa benar, bisa tidak. Makanya kalau hadis ahad itu diterima jadi dalil atau tidak. Ya ini nanti pertanyaan ini sebenarnya kurang pas. Kurang pasnya begini. Hadis ahad itu tidak bicara diterima atau tidaknya. Tapi dia belum sampai level yang tidak mungkin bohong. Oke ya. Tidak mungkin bohong itu bukan berarti pasti bohong, enggak. Karena orang ini tidak mungkin bohong. Oh, kalau orang ini tidak mungkin bohong berarti tidak pasti ya. Makanya kalau ditanya hadis ahad jadi dalil enggak? Ya tergantung ahadnya apa. Karena hadis ahad itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama maqbul, yang kedua mardud. Maqbul itu diterima, mardud itu ditolak. Oke.
yang diterima itu bukan hanya cuma isinya, tapi sebenarnya yang lebih spesifik yang diterima adalah validitas bahwasanya ini dari Nabi. Ini yang lebih spesifik sebenarnya. Disebut hadis makbul itu yang diterima bukan isinya saja, tapi yang lebih spesifik adalah diterima bahwasanya itu disandarkan kepada Nabi. Namanya makbul. Oke. Makbul itu biasanya dibagi dua, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Sahih dibagi dua, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Insya Allah nanti yang ini nih, sahih hasan nih, akan kita bahas lebih spesifik menjadi dua pertemuan tersendiri. Karena yang menarik begini, hadis hasan li ghairihi itu ternyata aslinya dia itu hadisnya dhaif, Ustaz Sabri. Tapi karena ngumpul bareng-bareng jadi hasan li ghairihi. Naik derajat. Tapi hasan li ghairihinya itu nanti yang ngumpul bareng-bareng gimana nih? Apa syaratnya? Oke ya. Terus sahih li ghairihi itu karena dia hasan terus kok jadi sahih. Nah, terus ini apa nih? Makanya kalau hasan li ghairihi dan sahih li ghairihi nanti agak lumayan detail di dalam pembahasannya. Tetapi kebalikan dari hadis makbul yaitu mardud, yaitu dia ditolak bahwasanya itu disandarkan kepada Nabi, meskipun sebenarnya hadis mardud itu sama dengan hadis dhaif, tetapi hadis dhaif sebenarnya dia itu ada bagiannya ada banyak. Semoga nanti ke depan kita bisa lebih spesifik lagi bahas tentang hadis dhaif secara khusus berkait dengan fadilatul amal atau dengan ibadah atau dengan akidah dan lain sebagainya. Ini hanya cuma menggambarkan dulu biar tidak keliru paham bahwasanya pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya itu ada dua biasanya, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Meskipun ahad itu sendiri nanti dibagi berdasarkan berapa perawinya, nanti ada yang membagi menjadi tiga lagi. Ada yang menyebutkan masyhur itu ketika ada 3 orang perawi, ada yang menyebutkan aziz kalau ada 2, atau gharib kalau ada 1. Meskipun pembagian ini sebenarnya tidak tidak pasti ya. Ini hanya cuma pembagian secara ilmu saja. Meskipun juga nanti masyhur ada yang masyhur menurut siapa, masyhur menurut siapa, itu nanti ada pembagiannya, tapi biasanya sih nggak begitu detail pembahasannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara mengenai hadis ahad dan hadis mutawatir, itu sebenarnya ya bicara mengenai validitas dari otentiknya itu sendiri, Ustaz Amri. Jadi sebuah dalil, kalau kita ngomongin Quran hadis itu kan menjadi sumber dalil ya. Sumber dalil yang disepakati, yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis. Itu bicara mengenai otentik tidaknya dari Nabi, itu bicara mengenai validitasnya, atau bahasa Arabnya itu as-subut. Bicara mengenai dalil yang otentik dari Al-Quran maupun hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qat'i, yang kedua adalah zonni. Oke, saya nanti akan menjelaskan secara detail tentang zonni. Qat'i itu pasti, tapi bukan pasti maknanya saja, tapi qat'i itu pasti validnya. Quran itu pasti qat'inya bahwasanya dia itu dari Allah, yaitu subutnya atau validitasnya itu pasti dari Allah. Hadis mutawatir itu subutnya atau validnya dari Nabi itu pasti. Oke. Ini kalau kita bicara mutawatir dan Al-Qur'an itu sama-sama dia itu bahasa Arabnya ya qat'iyyus subut atau validitasnya itu pasti dari sumber yang bisa dipercaya melalui jalur yang dipercaya. Kalau Quran disandarkan kepada Allah, kalau hadis disandarkan kepada Nabi. Adapun hadis ahad itu validitasnya tidak pasti atau zonni. Meskipun kata-kata zonni ini orang nanti agak-agak keliru paham dengan kata zon, karena ada suuzon, salah sangka. Oh, berarti sangka itu, prasangka itu berarti zon. Berarti hadis ahad itu prasangka dong. Oke, ini nanti sebenarnya ada kekeliruan dalam penggunaan istilah zonni itu sendiri. Sebenarnya kalau nanti kita akan jelaskan, qat'i itu 100% al yakin gitu ya. Kalau zonni itu nggak sampai 100%, tapi juga tidak sampai ditinggalkan sama sekali. Yang mana kita sering sebut kalau yang validnya itu zonni itu namanya hadis ahad. Di dalam hadis ahad yang zonni tadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif.
Makanya hadis apa namanya? Hadis ahad itu validitasnya itu ya masih menjadi apa namanya sesuatu yang tidak pasti meskipun sahih. Tetapi bukan berarti kalau hadis ahad yang sahih bukan berarti pasti ditinggalkan karena zonni. Ini juga nanti jangan sampai. Saya akan coba lanjutkan. Berkaitan dengan kalau yang tadi validitas dari sumber, kalau ini validitas makna. Makna. Oke. Oke, atau bahasa Arabnya itu qat'iyu ad-dalalah atau zonniyu ad-dalalah. Jadi sumber hukum kita, Quran dan hadis itu mengenai validitasnya dibagi dua. Yang pertama itu pasti atau qat'i, yaitu Quran dan hadis mutawatir. Yang kedua adalah hadis ahad, yaitu zonni. Hadis ahad dibagi menjadi sahih, hasan, dhaif. Kalau maknanya Al-Quran, hadis, hadis mutawatir, hadis ahad, itu bisa qot'i, bisa zonni. Oke, saya ulangi. Kalau validitas makna atau ad-dalalah atau ad-dilalahnya, itu baik Al-Quran maupun hadis, baik hadis mutawatir maupun hadis ahad, itu maknanya bisa qot'i, bisa zonni. Oke. Quran kok zonni? Ya benar, yang zonni bukan Qurannya, tapi maknanya. Makanya kita harus pastikan pemahaman terhadap Quran itu bukan Quran. Kalau ada orang kok ragu terhadap orang yang ngomongin tentang tafsir Quran, itu bukan meragukan Quran, tapi meragukan tafsiran orang terhadap Quran. Dan orang ini Ustaz Safri, itu kadang-kadang antara agama dengan pemahaman orang terhadap agama itu dicampur adukkan. Dan ini yang jadi masalah. Ketika ada orang menafsiri sesuatu dengan tafsirnya, kemudian orang tidak sependapat dia, bukan berarti orang itu tidak sependapat dengan agama, tapi penafsiran orang terhadap agama. Yang jadi masalah ketika ada orang memposisikan diri menjadi agama, memposisikan diri sebagai Quran. Ini masalah. Oke ya. Ada orang menolak hadis, kadang-kadang tidak menolak hadis, tapi menolak pemahaman orang itu terhadap hadis. Ada orang menolak Quran, itu bukan berarti menolak Qurannya, tapi bisa jadi menolak pemahaman orangnya itu terhadap Quran. Saya kasih contoh yang validitasnya sebut pasti. Ya, contoh ini ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Oke ya. Sebenarnya orang-orang musyrik itu najis. La yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza. Ini pasti dari Allah karena masuk dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 28. Apakah artinya seorang musyrik itu najis? Ini nanti makna. Kalau orang musyrik najis menurut Al-Quran itu benar. Tapi kalau makna najis itu bagaimana? Itu namanya penafsiran. Itu bisa zonni, bisa qot'i. Oke ya. Nah, ini nanti pertanyaannya di save, nanti saya akan jawab di akhir. Ya, Oke. Orang musyrik itu najis. Kalau orang musyrik itu najis di dalam Al-Quran jelas. Tapi najisnya itu seperti najisnya toharoh, seperti najisnya pipis, atau najis akidahnya. Nah ini penafsiran. Dan kita harus bisa membedakan antara Al-Quran dengan penafsiran seseorang terhadap Al-Quran. Karena kalau orang memposisikan diri sebagai Quran, berarti kalau orang menentang dia, berarti seolah-olah menentang Quran. Itu sebuah keluaran fatal. Oke. Kemudian contoh lain misalnya begini. Ini kan kalau cuma najis doang, itu nanti jadi perdebatan. Kalau kita salaman gimana ya, gitu ya. Ini kan jadi masalah. Kalau kemudian ini yang agak-agak berat kalau ngomongin tentang membunuh. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan gini, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala fil yaumil akhir. Qatilu itu qatala yuqatilu itu sebenarnya artinya perangi ya, meskipun dari kata-kata qatala yang artinya membunuh, tapi kalau qatala lebih kepada memerangi. Karena dia itu musyarakah. Yang aslinya qatala itu dari satu orang, kalau qatala itu saling. Ya. Kalian perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama begini, kalau nggak bisa membedakan antara makna qatala dan qatala itu fatal. Kalau menafsiri qatala dengan membunuh, berarti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir berarti boleh dibunuh. Itu berarti itu penafsiran dia terhadap Quran. Kok keliru? Wah ini bahaya. Dan Al-Qurannya jelas, tapi maknanya itu nanti bisa qat'i, bisa zonni. Oke ya, jangan sampai keliru. Makanya kalau kita bisa bagi
dalil Al-Quran dan hadis itu dari subutnya, dari validitas sumbernya itu dibagi dua. Yang pertama qat'i pasti, yang kedua zonni itu belum pasti. Yang qat'i itu Quran dan hadis mutawatir, adapun yang zonni itu hadis ahad. Nah, dalam hadis ahad itu nanti bagi dua, yaitu sahih, hasan, dhaif. Terus hadis qudsi masuk mana? Ini sebenarnya ada pembahasan yang saya belum bahas. Hadis qudsi itu dia masuk kepada umum, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa mutawatir, bisa ahad. Karena dia pembahasannya cuma disandarkan kepada Allah begitu saja. Jadi hadis qudsi itu nanti kalau ada waktu kita bahas secara spesifik tentang redaksi hadis qudsi, bisa bedanya dengan Quran, bedanya dengan hadis apa. Tapi hadis qudsi itu cuma pembagian berdasarkan disandarkan kepada Nabi atau disandarkan kepada Allah. Itu saja. Makanya hadis qudsi itu bisa masuk dalam banyak bab. Kemudian maknanya itu ada dua. Yang pertama maknanya pasti, yang kedua maknanya dzonni. Makna pasti, makna dzonni itu bisa masuk dalam semua bidang di dalam dalil. Ada yang Quran itu kadang-kadang maknanya qat'i, kadang-kadang maknanya dzonni. Hadis juga sama, baik hadis mutawatir maupun hadis ahad. Sama-sama bisa qat'i, bisa dzonni. Ini biar apa? Biar kalau ada perbedaan pemaknaan itu, kalau berbeda tidak lantas menjadikan orang lain itu disebut sebagai sesat kalau memang maknanya tidak qat'i. Meskipun sebutnya validitasnya qat'i. Ya, jangan sampai kita sebut orang yang lain itu, apalagi kalau sampai dalam bab akidah menyebut kata kafir. Ini yang hati-hati, yang perlu kita hati-hati. Saya kasih contoh begini, Ustaz. Ini nanti tentang mengamalkan hadis ahad, memang mayoritas ulama menyebutkan gini. Qala fuqahaul amsar, ini As-Sarakhsi, salah seorang ulama madzhab Hanafi yang juga diamini oleh ulama-ulama yang lainnya. Qala fuqahaul amsar, para ahli fikih semuanya itu bilang khobarul wahid, ini redaksi yang dipakai adalah khobarul wahid atau sama, hadis ahad khobarul wahid sama. Al-adl hujjatun lil amali bihi fi amriddin wa la yasbutu ilmul yakin. Hadis ahad atau khabar wahid itu dia kalau perawinya itu adil, bisa dipercaya, kalau sampai derajat sahih atau hasan, maka dia sebagai hujjah dan diamalkan, tetapi tidak sampai ilmu yakin kalau itu benar-benar dari Nabi. Oke. Meskipun nanti ini jadi perdebatan, ilmu yakin dengan keyakinan. Ini dua hal yang sebenarnya beda antara ilmu yakin dengan keyakinan. Oke, kita nanti akan bedakan. Yang mengatakan hadis ahad tidak dipakai sama sekali itu adalah salah satunya ini Mu'tazilah. Wa qala ba'du man la yu'tadu biqaulihi. Ada orang yang sebagian yang tidak dianggap perbedaannya. Maksudnya dia mau ngomong apapun terserah. Itu khabarul wahid la yakunu hujjatan fid dini aslan, khabarul wahid jadi dalil dalam agama sama sekali. Itu al-Jubayy al-Mu'tazili. Jadi kalau hari ini ada orang kok menolak mengamalkan hadis ahad semuanya ya, maka termasuk salah satu pemikiran dari Mu'tazilah. Pemikirannya. Tapi kalau orangnya Mu'tazilah atau tidak, wallahu a'lam. Oke, saya akan lanjutkan begini. Ini ada istilah yang sebenarnya kita harus tahu. Istilah ini kadang-kadang rancu karena namanya sama. Kayak tadi ya, hari ahad sama hadis ahad itu kan namanya sama ya, secara pelafatan. Tapi beda di dalam bab itu beda makna. Oke, para ulama membagi sebuah informasi yang disampaikan dari berita itu menjadi beberapa tingkatan. Yang paling tinggi itu namanya yakin. Yakin itu beda dengan yakin deh. Nah, ini beda. Meskipun kita biasa ngomong yakin deh, saya yakin kok, itu beda ya. Oke, makanya orang menikah itu harus sama keyakinannya, Ustaz Taufik. Kalau beda keyakinan nanti bahaya. Yang laki-laki yakin kalau yang perempuan terbaik, tapi yang perempuan tidak yakin ya. Ini beda. Makanya kata yakin ini kita harus garis bawahi. Yakin di dalam dalil untuk menunjukkan sesuatu. Maksudnya gini, ini bukan kata-kata kita yakin, itu enggak, beda. Meskipun kita biasa menggunakan kata yakin. Yakin itu apa? Yakin itu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil itu 100% itu. Oke, 100% itu. Maksudnya gini, kalau saya sebutkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, oh berarti yakin karena 1 tambah 1 ada 2, itu sebuah keilmuan yang sudah meyakinkan. Oke ya. Atau misalnya nih, matahari terbit dari timur, itu kan yakin karena kita bisa lihat tiap hari.
Di bawah yakin namanya zon. Zon itu bahasa kita namanya prasangka. Tapi prasangka yang zon ini itu bukan seperti yang kita bayangkan sebagaimana saya berprasangka. Enggak, kamu yakin aja, itu beda. Oke ya. Ya, zon itu maksudnya dia itu keyakinannya tidak sampai 100%, tapi juga tidak di bawah 50%. Nah, keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang makna yang ditunjukkan dari sebuah lafaz. Oke, saya nanti akan coba contohkan. Kalau syak, ini ragu. Oke ya, makanya syak dan zon itu bahasa kita itu hampir mirip. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Syak itu artinya yaitu 50-50, 50-50. Di bawah syak namanya waham, di bawah ya waham namanya roibah. Oke, ini sebenarnya tentang apa ya, istilah yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan makna yang ada di belakang lafadz. Oke ya, makna di belakang lafadz itu ada yang yakin 100% maknanya itu, ada yang belum yakin maknanya itu. Oke ya, ada yang masih ragu, ada yang di bawah ragu namanya waham, ada yang roibah. Roibah itu juga sesuatu yang tidak meyakinkan, tapi di bawah yang paling tinggi. Dan jangan sampai istilah-istilah ini nyampur. Saya kasih contoh begini, perempuan itu cantik ya. Oke, kata cantik berarti identik dengan perempuan. Tapi kalau mobil itu cantik banget ya, bukan berarti mobilnya perempuan. Oke ya. Karena beda yang disifati itu nanti beda pemaknaannya. Maka kata yakin, kata ragu tentang akidah lagi ya, ini dua hal yang sebenarnya jangan sampai keliru. Orang kita nih, orang Indonesia menyebut tentang akidah itu keyakinan. Makanya kita bisa nyebut kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Seolah-olah ya keyakinan itu sama dengan akidah. Padahal bukan itu. Ini cuma yakin, zon, syak, waham, raiba itu dalam rangka menunjukkan makna yang dikandung dalam lafaz itu apakah 100% maknanya sama, nggak mungkin beda, atau memang beda. Oke ya, ini jangan sampai keliru, jangan sampai keliru. Ini hanya untuk menunjukkan tentang makna di belakang suatu lafaz, ada yang maknanya yakin itu nggak mungkin tidak. Oke ya, ada yang memang jadi yang masih prasangka atau zon, syak juga sama, ragu, waham, raiba. Oke. Kemudian yang selanjutnya begini. Kalau kita bicara mengenai yakin, kalau tadi kan hadis mutawatir itu yakin dari Nabi jelas, tapi yakinnya itu adalah tentang penisbatannya kepada Nabi. Terus kalau hadis ahad kan zon tentang penisbatannya kepada Nabi. Berarti makna yang terkandung juga masih jadi ragu dong. Padahal orang itu beriman harus yakin. Berarti hadis ahad bisa nggak ya dibuat dalil dalam keyakinan? Oke, ini kita harus pilih-pilih maknanya. Jangan sampai kita tercampur-campur maknanya. Saya akan urutkan begini. Kalau zon itu tidak dipakai dalam keyakinan benar atau tidak, ada orang yang bilang, iya, buktinya apa? Buktinya dalam surat Yunus disebutkan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna innal dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya zon itu tidak menjadikan sesuatu yang hak itu benar. Maksudnya dia itu zon tidak menjadikan hal itu menjadi yakin. Oke ya. Ada orang yang memakai dalil ini untuk mengatakan bahwasanya yang zon itu tidak menjadi sebuah keyakinan. Sebenarnya ayat ini itu untuk apa? Untuk orang kafir. Maka kalau ada orang yang memakai dalil ini untuk orang Islam itu sebuah kekeliruan. Di dalam keilmuan Islam, orang itu selama muslim, meskipun belum sampai level mutawatir, kalau dia menceritakan sesuatu kok dia bisa dipercaya, itu kita ikut untuk mempercayainya. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama adalah surat At-Taubah. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kata-kata ta'ifah itu ini Ustaz Safri itu lebih spesifik pada golongan tapi tidak banyak. Namanya ta'ifah. Oke ya. Nah, para ulama menyebutkan kita aja suruh belajar dari ta'ifah. Ta'ifah itu kan sedikit. Berarti belajarnya kepada orang yang sedikit. Meskipun yang meriwayatkan itu orang sedikit, kalau memang yang perawinya itu bisa dipercaya, berarti yang disampaikan juga kita percayai.
Oke. Termasuk hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan status mutawatir. Ini hadisnya mutawatir, disepakati. Nadarwahum ra'an sami amaqalati. Semoga Allah memberi cahaya kepada orang yang mendengarkan ucapanku kemudian disampaikan. Hadis ini tidak mengatakan orang yang mendengarkan harus banyak loh. Enggak, yang penting orang itu mendengar dari Nabi, dia enggak bohong. Kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, kita mengikuti apa yang disampaikan. Oke ya, berarti hadis ahad itu juga kita bisa ikuti ketika disampaikan oleh tidak banyak orang. Oke, jangan sampai keliru. Karena nanti juga jadi masalah. Oke. Nah, makanya nanti jadi pertanyaan. Ini agak ada pertanyaan lanjutan nih. Oke, kok sudah hampir jam 6 ya, Ustaz ya? Oh iya. Pertanyaan nanti jadi begini. Katanya ada yang tidak mempercaya azab kubur ya. Wah, ini nanti jadi pembahasannya lebih spesifik lagi. Karena katanya hadis azab kubur itu hadisnya ahad. Kalau ahad itu kan tidak yakin. Berarti tidak bisa dipakai dalam keyakinan. Nah, kita akan bedakan lagi antara yakin dengan akidah dengan iman. Ini istilahnya, ini jangan sampai keliru ya. Tadi saya sebutkan, yakin, zon, syak, waham itu bicara mengenai makna di belakang lafaz. Oke ya, jangan sampai keliru. Tapi kalau akidah, kemudian iman, itu beda lagi. Kalau akidah itu sebenarnya, dia masuk di dalam bab keilmuan. Menjadi satu cabang keilmuan tertentu namanya akidah sebenarnya. Yang lebih spesifik, yang dipakai adalah iman. Oke ya. Ini yang nanti jadi masalah. Masalahnya begini. Apakah semua akidah itu usul, apakah semua fikih itu furu? Ini mohon maaf, ini kalau nanti agak lumayan bahasanya agak terlalu banyak yang agak lumayan nggak begitu paham, mohon maaf. Nanti silahkan dicatat yang nggak paham mana, biar ditanyakan. Kata-kata akidah, kemudian sama dengan usul, fikih sama dengan furu, ini sesuatu yang sebenarnya bisa benar, bisa keliru. Saya ulangi, bisa benar, bisa keliru begini. Akidah, fikih itu sebenarnya dia sudah masuk di dalam bab ilmu, satu cabang keilmuan, ilmu akidah, ilmu fikih. Tetapi di dalam satu cabang keilmuan itu ada yang usul, ada yang furu. Tidak semua akidah sama dengan usul, tidak semua fikih adalah furu. Jangan sampai keliru. Kenapa? Karena orang hari ini menyamakan antara iman, antara usuluddin sama akidah. Ini hal yang sebenarnya menjadi kekeliruan tersendiri. Terus yang benar bagaimana? Akidah itu sebenarnya bicara mengenai keimanan. Oke ya, keimanan loh ya. Kemudian di dalam bab akidah itu ada yang usul, ada yang furu. Yang usul yang mana? Yang usul itu yang berdasarkan hadis mutawatir atau Quran, yang mana maknanya juga yang disepakati, maknanya itu qot'i bukan zoni. Oke ya, meskipun di dalam bab akidah nanti ada furuknya. Contoh begini, kita akan contohkan. Beriman kepada malaikat itu salah satu rukun iman. Kalau ada orang kok tidak beriman kepada malaikat, berarti dia mengingkari rukun iman. Oke, adapun keimanan terhadap malaikat itu kan masuk dalam ilmu akidah. Oke, berarti kalau ada orang kok beriman kepada malaikat berarti akidahnya benar. Tetapi dalam cabangnya, dalam cabang akidah ini, yaitu beriman kepada malaikat, itu tidak semuanya itu usul, tidak semua itu tidak boleh beda. Saya kasih contoh, kalau ada orang ditanya, malaikat pencatat amal itu namanya siapa? Itu biasanya namanya adalah Raqib dan Atid. Oke ya, Ustaz Safri ya. Namanya Raqib dan Atid. Sekarang pertanyaannya begini, yang kanan namanya siapa? Yang kiri namanya siapa? Oke, kira-kira namanya siapa Ustaz Safri? Yang kanan itu Raqib, ya. Yang kiri Atid. Oke ya. Yang Raqib mencatat yang baik, yang Atid yang mencatat yang buruk. Itu kata siapa? Oke. Kenapa? Karena Qur'annya malah menyebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Raqib atid itu tidak dipisahkan dengan wawu atof karena dia sifat. Raqib selalu mengawasi, atid selalu hadir. Karena hadir saja tidak selalu mengawasi, karena mengawasi saja tidak selalu hadir. Maka dua malaikat oleh para ulama ada yang bilang
sebenarnya dua-duanya itu ya sifatnya raqib atid. Nggak ada yang namanya kanan raqib, kiri atid. Oke ya. Oke. Terus kita tahu dari kanan raqib atid dari siapa? Nah, ini yang nanti jadi masalah. Kalau beriman kepada malaikat itu adalah apa namanya salah satu rukun iman, tidak boleh orang tidak beriman. Tapi kalau yang kanan siapa, yang kiri siapa itu cabang. Kalaupun kita nggak tahu, nggak apa-apa, nggak masuk neraka, nggak ada pertanyaan nanti di alam kubur. Sekarang tes-tesan nih, yang kanan namanya siapa, yang kiri siapa, salah, gaplok, itu nggak begitu, oke ya. Oke, makanya jangan sampai keliru 3 istilah, akidah, iman, kemudian apa namanya keyakinan. Oke, ini jangan sampai keliru, karena yang ada itu memang akidah itu menjadi satu cabang keilmuan. Di dalam akidah, di dalam cabang ilmu akidah, nanti ada yang sifatnya tidak boleh berbeda yaitu usul, ada yang boleh berbeda yaitu furu atau cabang. Contoh lagi, beriman kepada Rasul itu keimanan, dia itu usul. Nggak boleh orang, saya tidak beriman kepada Rasul, nggak boleh. Berarti kalau tidak beriman, berarti dia musyrik atau kafir ya. Tapi kalau pertanyaannya siapa Rasul pertama, itu sudah cabang. Ada yang bilang Adam, ada yang bilang Nuh. Kenapa? Karena memang hadisnya nanti ada perdebatan. Karena Nabi dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dalam apa kisah tentang syafa'al uzma, Nabi menyebutkan ya Nuh anta awalur rasul. Hei Nuh, kamu kan Rasul pertama. Oh berarti Rasul pertama bukan Adam dong. Oh berarti Nuh dong. Oke ya. Nah ini nih bicara mengenai keimanan, yaitu beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Tapi masuk dalam bab cabang yaitu siapa yang pertama jadi Rasul, apakah Adam atau Nuh, itu cara membedakannya begini. Kalau tidak tahu tidak masalah, itu biasanya para ulama menyebutkan sebagai furu. Atau kalau berbeda itu tidak satu kafir, satu muslim, itu berarti furu. Oke, saya lanjutkan. Kalau tadi saya sebutkan, ini kan gini ya, hadis mutawatir itu pasti dari Nabi, tapi maknanya kadang-kadang bisa qot'i, bisa zoni maknanya. Ya. Hadis ahad itu juga sebenarnya dia sandarannya itu masih zoni. Benar nggak ya dari Nabi? Tapi zoni itu sendiri bukan seperti kita yang kita ketahui yaitu apa? Oh dia itu zoni itu prasangka. Padahal iman itu harus didasari dari sebuah keyakinan. Berarti nggak bisa dong hadis yang berdasarkan prasangka kok menjadi dalil tentang keyakinan. Itu sebenarnya bahasanya kurang pas. Bahasanya kurang pasnya begini. Sebenarnya hadis ahad itu hanya bicara mengenai sandarannya kepada Nabi bagaimana. Apakah yakin 100% atau kurang dari 100%? Kurang dari 100% itu bukan berarti lantas 50% ke bawah, enggak. Bisa jadi 90%. Dan kalau kita bicara hadis ahad dalam bab tentang azab kubur, itu memang perdebatannya panjang Ustaz Taufiq. Kira-kira mau dibahas atau tidak kira-kira? Kalau kita mau bahas, karena sudah jam 6 nih. Oh, ya. Dan itu Atau saya saya bahas tapi nggak begitu detail aja gimana? Nanti boleh, saya Pak. buka sesi tanya jawab biar tanya jawabnya agak banyak ya. Ya, boleh. Oke, begini. Memang nanti jadi perdebatan. Perdebatan begini. Ada kok yang katanya hari ini nggak menerima tentang hadis ahad, tentang keyakinan. Ada kok gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita lebih spesifik, ini kita harus nanya siapa gitu ya. Memang ada yang tidak percaya tentang hadis ahad dalam bab keyakinan itu ada. Meskipun sebenarnya kita juga harus tahu secara spesifik dan kalau kita bisa tahu dari sumber primernya lebih bagus. Oke, saya akan sedikit singgung begini. Azab kubur ini jadi perdebatan. Hadisnya ahad atau mutawatir ada di Quran atau tidak. Makanya tentang beriman tidaknya terhadap azab kubur itu memang ada sedikit perbedaan. Ada sedikit saja. Tetapi mayoritas ulama menyebutkan azab kubur itu dia itu ada dalilnya Quran dan hadis. Bahkan hadisnya itu sampai level mutawatir makna. Meskipun nanti jadi perdebatan, benar nggak mutawatir maknanya. Tetapi yang disorot dari beberapa ulama tentang Hizbut Tahrir secara khusus, saya nggak mengatakan HTI di Indonesia, tapi secara umum di dunia itu nggak cuma di Indonesia saja, itu tentang pernyataan dari pendirinya nih Ustaz Safri. Oke ya, di sini saya tidak mengambil dari sumber sekunder, tapi dari sumber primer yang mana masih bisa diakses.
Kalau yang website bahasa Indonesia nggak bisa diakses. Di Indonesia sudah diblokir. Tapi kalau yang berbahasa Arab masih bisa. Nanti ini silahkan dilihat nih. Berbahasa Arab. Kalau jamaah mau mengakses silahkan, tapi masalah bisa baca atau tidaknya wallahualam ya. Oke. Gini, ini saya bacakan. Ini yang nanti jadi perdebatan dan jadi dipermasalahkan begini. Fahadanil hadisani khobaru ahadin wa fihima tolabu fi'lin etolabul qiyami bihada du'a ba'dal fori minat tashhud. Oke ya, yaitu tentang Nabi setelah sholat atau ketika selesai akhir tasyahud, Nabi ta'awud tentang azab kubur. Ini dalam website resminya dari Hizbut Tahrir disebutkan begini. Fayunda buddu'a'u bihada du'a'i ba'dal farahi minat tasyahudi. Disunahkan berdoa dengan doa ini setelah tasyahud. Berarti mengakui kalau itu hadis sahih. Ya, tidak mengatakan itu hadis dhaif, tidak. Tetap kok mengakui. Yang dipermasalahkan setelahnya begini. Wa ma jaa fihima yusdaku walakin alladzi yahrumu atau alladzi yuhramu huwa al-jasmu bihi ay al-i'tiqadu bihi. Ini Ustaz Safri, yang menjadi permasalahan itu di redaksi ini. Yaitu membedakan antara tasdik dan i'tiqad. Kalau dipercaya, tasdik itu kan dipercaya. Itu ya iya. Tapi kalau diyakini benar adanya itu tidak, bahkan haram. Nah ini yang jadi masalah. Makanya yang dipermasalahkan orang itu bukan percaya atau tidak adanya azab kubur, itu keliru kalau perdebatannya di situ, enggak. Tapi kalau ada orang bilang, dia enggak percaya azab kubur, bukan itu. Yang dipermasalahkan itu kenapa dibedakan antara trust dan belief. Nah ini jadi masalah. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak ya? Ini yang nanti jadi masalah. Jadi kalau ada orang bilang, sebenarnya nggak percaya azab kubur, ya sebenarnya sih kalau kita mau lihat secara detail di dalam website resminya itu, yang dipermasalahkan bukan itu. Yang dipermasalahkan itu kok dibedakan antara trust dan belief. Kok dibedakan antara at-tasdik dan al-jasmu. Kalau at-tasdik itu iya, kalau al-jasmu atau al-i'tiqad itu malah haram. Wah, kok begitu? Oke ya. Ini yang jadi masalah. Mengimani, yakin bahwasanya ada azab kubur itu dalam websitenya itu dikatakan sebagai keharaman. Ini yang jadi masalah. Terus yang lebih spesifik lagi di dalam kitab beliau secara khusus yaitu kitab Taqiyuddin An-Nabhani. Ini sebagai pendiri dari Hizbut Tahrir dalam kitabnya Asy-Syakhsiyah. Nanti link downloadnya saya kasih, kalau para hadirin mau silakan di-download, silakan dibaca sendiri-sendiri. Yang jadi masalah begini. Al-ahad nafa'anhu wujuba tiqadi hadisan wa nafa'anhu wujuba tiqadi bima ja'a bihi. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau wujuba tiqadi hadisan itu mungkin nanti jadi sesuatu yang mungkin ada yang bilang begitu. Hadis ahad kalau benar tidaknya dari Nabi itu tidak sampai level yakin 100%, oke. Tapi kalau informasi yang disampaikan yaitu dari hadis ahad tadi tidak wajib diyakini annahu yasduku wa yu'tabaru hadisan wa yajibul akhdhu bi fil ahkam asyariyah. Ini yang nanti jadi masalah, dipermasalahkan para ulama lain. Memang apa sih bedanya antara tasdik dan i'tiqad? Ini yang jadi masalahnya Ustaz. Karena para ulama yang lain itu ya azab kubur ada kok di Quran ya. Ini misalnya nih tentang surat Ghafir, annaru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu ditunjukkan kepada mereka yaitu keluarga Firaun budu wa asyiya, siang malam. Wa yauma taqumu sa'a, kalau nanti hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah keluarga Firaun kepada siksa yang pedih. Berarti ada dua tempat yang berbeda. Neraka ditunjukkan kepada mereka siang malam. Kalau nanti hari kiamat mereka disuruh masuk neraka. Oh, berarti siksa itu belum tentu neraka, karena ditunjukkan api neraka siang dan malam itu sudah menjadi siksa, yang siksanya itu tidak di neraka nanti tapi sebelumnya. Oke ya. Maka para ulama menyebutkan azab kubur itu di dalam Al-Qur'an ada, termasuk di dalam hadis yang banyak. Ini juga ada. Hadisnya kan kita sering tahu ya tentang siksa kubur ketika ada orang bermudah-mudahan pipis, dan para ulama ternyata nih Ustaz Afri, itu tidak ada yang membedakan antara at-tasdik dan al-i'tiqad atau al-iman.
Buktinya apa? Buktinya begini. Misalnya nih Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah belum menyebutkan al-imanu bi adzabil qabri wa fitnatihi wajibun wa tasdiqu bihi lazimun. Oke ya. Makanya sama iman sama tasdik itu tidak dibedakan karena iman itu at-tasdik bil qalbi. Kalau tasdik dan i'tiqad dibedakan itu terus bedanya apa? Termasuk apa? Tohawiyah. Matan akidah Tahawiyah ini matanya ya, tidak sarahnya. Di situ disebutkan wa nu'minu bimalakil mauti. Kemudian wa su'alim wa apa namanya? Wa bi adzabil qabr wa nu'minu bi adzabil qabr. Berarti beriman kepada azab kubur itu memang menjadi sebuah etikot dan wajib diyakini. Yang menjadi masalah cuma di situ tadi, dibedakan antara etikot dan tasdik, dibedakan antara apa namanya beriman dengan yakin dengan tasdik. Ini yang menjadi masalah. Bahkan tadi disebutkan apa namanya mengimani dengan yakin atau keyakinan itu malah haram karena apa hadisnya ahad ini yang jadi permasalahan yang dimasalahkan oleh para ulama. Oke, kalau bisa saya simpulkan memang pembahasan hadis ahad ini memang kita lihat dari standar dari jumlah perawinya. Tidak bicara mengenai diterima atau tidaknya perawinya ya. Kalau standarnya banyak, namanya mutawatir, pasti diterima. Tapi kalau ahad bukan berarti pasti ditolak. Tapi ada saat itu ada yang dia itu pembagiannya ada yang bilang ada 3 yaitu masyhur, aziz, kemudian gharib. Meskipun pembagian ini kurang begitu populer, kemudian yang paling banyak itu pembagian kepada diterima tidaknya hadis. Yang diterima itu ada hasan, ada sahih. Hasan bagi 2, sahih ada 2, dhaif ada banyak. Adapun mengamalkan hadis ahad ya tergantung. Kalau ahadnya itu sahih, ya berarti diamalkan dalam segala bidang. Tetapi kalau ada apa namanya hadis kok dia itu mutawatir, itu pasti yakin dari Nabi meskipun maknanya antara Quran, antara mutawatir, antara ahad itu bisa qot'i, bisa zonni, bisa pasti, bisa belum pasti. Begitu Ustaz Zafri. Semoga bisa dipahami dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, ada atau tidak. Baik, terima kasih atas materi dan kesimpulan tadi. Sudah sempat disampaikan materi panjang lebarnya, begitu sampai ada komen dari Bapak Muhammad Zikri Ramadan. Tak terasa sudah gigi 7 gitu katanya. Kemarin kan kita Ustadz menjelaskan ini masuk gigi 3 gitu ya. Sekarang sudah gigi 7, makin kencang muternya ini. Gitu. Barakallah Ustadz. Itu komen dari beliau. Tadi sudah antum simpulkan juga tentang materi yang disampaikan pada pagi hari ini begitu. Dan mungkin saya menambah satu faidah begitu ya, bahwa kita ini sering mendengar ada kata-kata husnudzon, suudzon. Kamu kalau sama orang lain itu harus husnudzon, jangan suudzon. Berarti dzon di sini ini yang dimaksud adalah dzon prasangka gitu ya. Nggak berlaku untuk dzon yang ada yakin, ada syak, karena nggak ada sebutan husnul syak, nggak ada sebutan husnul yakin, nggak ada sebutan husnul waham gitu, nggak ada ya. Betul. Jadi ini untuk penyebutan dzon itu memang harus ditempatkan di tempatnya. Kalau pembahasannya tentang prasangka berarti ya masuk dalam husnu atau suudzon tadi. Karena yakin nggak ada ini ya, suul yakin nggak ada ya. Nggak ada suul yakin. Syak juga nggak ada husnul syak atau suul syak. Husnul syak nggak ada. Iya, bagus nih. Saya nggak kepikiran lah. Harus bisa sampai situ. Ya, baik. Ini sudah ada yang raise hand dari Bapak Ahmad MZ ya. Karena masih menunggu yang di chat, saya persilakan dulu Bapak Ahmad MZ. Ya, Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Mana? Bapak Ahmad. Panggilan kepada Bapak Ahmad, silakan. Ada enggak? Silakan Bapak Ahmad. Oh, Pak Bobi dulu aja tuh, Pak Bobi. Pak Bobi dulu aja. Baik, Pak Ahmad. Halo, Assalamualaikum. Nah, siapa nih dua-duanya nih? Siapa nih, Pak Ahmad atau Pak Bobi dulu? Oh, kalau urut absen sih Pak Ahmad ya, karena A lebih depan ya. Ya. Saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ustaz. Ya. Ini pertama konfirmasi Ustaz. Ini kan hadis sahih apa namanya dhaif atau ini kan ulama-ulama kan berbeda Ustaz ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah yang qat'i itu suatu hal yang mutlak Ustaz? Artinya sepakat semua ulama. Kemudian yang zonni juga apakah demikian? Terus dari situ konfirmasinya adalah apakah ini jadi dasar pentingnya bermadzhab Ustaz?
Ya, Ya. itu satu. Yang kedua mengenai tadi yang Ustadz menyebutkan ayat-ayat yang sebetulnya ditujukan untuk orang kafir ya. Kalau nggak salah di surat Al-An'am ayat 112 atau 115 itu Ustaz. Yang mengenai sawadul azum itu. Sawadul azum Ustaz. Nah itu kemudian kan ada sebagian yang memakai itu ayat-ayat yang sebenarnya untuk orang kafir kemudian dipakai justru untuk menghantam orang muslim Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Iya, gimana itu? Oke, saya jawab ya Pak Ahmad ya. Terus satu lagi kalau boleh Ustaz. Oh, satu lagi. Ya, tanyanya boleh, jawabnya nanti tergantung. Iya, silakan. Kalau hadis dhaif kan kalau nggak salah bisa naik menjadi levelnya bisa menjadi hadis hasan ya. Ya. Kalau hadis ahad bisa nggak naik menjadi mutawatir Ustaz? Supaya Ustaz. Ya, saya jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, yang pertama sahih dhaif itu berbeda. Apakah ini termasuk juga menjadikan kita bermadzhab begini Pak? Yang saya sebutkan tadi, mutawatir, ahad, akidah, kemudian amal, kemudian fikih Pak. Itu sebenarnya kenapa kita bahas hari ini sebenarnya intinya itu ingin menunjukkan oh ternyata ilmu itu banyak ya. Oh ternyata ilmu luas ya. Oke ya, kalau kita punya waktu mempelajari dari nol sebagaimana dulu ulama pelajari, bagus. Tetapi Pak, kalau kita nggak punya waktu, cara biar tidak keliru memahami secara runut dari A sampai Z tadi, caranya adalah bermadhab. Jadi mengikuti ulama Pak, itu sama dengan mengikuti ulama yang bermadhab, itu sama sebenarnya. Jadi kalau menyamakan bermadhab sama dengan taklid, itu sebenarnya ya bisa benar bisa keliru, tapi sebenarnya Pak, kita bermadhab itu dalam rangka menjaga kita biar tidak keliru paham di dalam memahami dalil yang banyak itu. Oke Pak ya. Jadi kalau sahih, hasan, dhaif itu memang masuknya bukan bab mutawatir, tapi masuknya bab ahad. Tapi memahami dari makna yang terkandung dari hadis mutawatir, hadis ahad itu butuh ilmu yang banyak. Kalau kita punya waktu silahkan pahami dari nol. Tapi kalau nggak punya waktu, sudah selesai dibahas oleh para ulama dari zaman dulu, perdebatannya sudah dijawab semua. Kita tinggal menikmati hasilnya, yaitu ulama madhab itu sudah membuat ini loh, begini loh, inilah. Oke ya, jadi kalau untuk kita Pak, untuk orang awam itu sebenarnya bermadhab itu ya salah satunya adalah untuk menghindari dari hal yang keliru dalam memahami dalil tadi. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, memang sebuah penyakit yang oleh Nabi juga disebutkan. Penyakit ini oleh Nabi disebut dengan penyakit khawarij. Khawarij itu penyakitnya Pak, menjadikan ayat-ayat yang ditunjukkan kepada orang kafir kok ditunjukkan kepada orang muslim. Ini sebenarnya Pak, sebuah penyakit yang oleh Nabi, ini penyakit berbahaya. Makanya oleh Nabi itu orang khawarij itu Pak, kalau kalian ketemu bunuh saja. Karena kalau bunuh saja itu termasuk sebuah pahala, tapi juga jadi masalah. Terus yang khawarij yang siapa? Ini jadi masalah lagi. Tapi intinya begini, kekeliruan dalam memahami suatu dalil dan menganggap pemahaman dia adalah dalil itu sendiri, itu bahaya. Dan salah satu yang membahayakan adalah ketika ayat-ayat yang sebenarnya ditunjukkan untuk non-muslim, untuk orang kafir, tapi malah ditunjukkan kepada orang muslim. Contoh begini, orang kafir menjadikan wasilah berhala-berhala mereka dalam berdoa kepada Allah. Seolah-olah orang yang bertawasul itu seolah-olah orang kafir. Berarti kalau orang bertawasul itu seperti orang yang menganggap dia itu menyembah berhala. Padahal menjadikan berhala sebagai sesembahan itu kan untuk orang kafir, tapi dijadikan untuk orang Islam yang bertawasul. Oke, ini yang bahaya. Contoh Pak, ketika ada ayat bicara mengenai orang dikasih dalil kok tidak mau gara-gara mengikuti apa kata nenek moyang. Oke ya Pak ya. Ini memang ayat ini untuk orang kafir. Ketika ditunjukkan dalil mereka menyebutkan dulu bapakku begini kok, kan gitu ya. Ada ayatnya kan begitu ya. Oke. Nah, tetapi kadang-kadang ayat ini
ini ditunjukkan kepada orang muslim yang mana seolah-olah kalau taklid itu seperti orang kafir yang ditunjukkan dalil tapi nggak mau, tapi maunya mengikuti orang-orang terdahulu. Ini jauh banget Pak, baina sama wasumur. Ada orang menjadikan dalil yang orang itu nggak mau dikasih dalil seolah-olah orang kafir, yang mana orang kafirnya itu tidak mau menerima Quran, tapi malah menerima apa yang diucapkan simbah-simbahnya dulu. Ayat itu Pak ditunjukkan kepada orang yang bermadhab, seolah-olah orang yang bermadhab itu dikasih dalil nggak mau, tapi kata bapakku, kata nenek moyangku. Wah ini bahaya banget. Padahal nenek moyangnya orang kafir ya kafir. Tapi kalau ya walam sih, kalau nenek moyangnya orang kafir belum tentu kafir ya. Kan Nabi Adam juga dulu nenek moyang kita semua ya. Kan nggak belum tentu. Tapi ayat itu untuk menunjukkan dikasih Al-Quran kok nggak mau malah kata bapak. Kata bapak itu untuk orang kafir, tapi malah dijadikan kepada orang yang bermadhab seolah-olah kalau mengikuti ulama itu seperti orang kafir yang mengikuti perkataan bapaknya. Ini bahaya. Makanya Pak, kalau ada ayat, ini kita harus tahu ini ayat itu untuk siapa. Kalau memang untuk orang kafir, kalau dijadikan kepada orang muslim itu sebuah musibah. Ini yang kedua. Yang ketiga, doif masuk kepada level hasan karena banyak jalurnya. Apakah hadis ahad itu masuk mutawatir karena banyak jalurnya? Ya tergantung jalurnya itu semuanya atau tidak. Kemudian jalurnya itu apakah nanti dia itu sikoh atau tidak. Ya kalau hadis ahad kok jalurnya banyak, ya otomatis jadi mutawatir. Karena mutawatir itu ketika ahad ngumpul jadi satu, makanya nanti jadi mutawatir. Oke, saya akan ulangi. Disebut hadis ahad itu ketika tidak sampai syarat mutawatir. Berarti kalau ada hadis ahad, kok syaratnya mutawatir terpenuhi, ya berarti bukan hadis ahad, tapi hadis mutawatir gitu Pak ya. Jangan sampai keliru dalam memahami hadis ahad dan mutawatir. Saya kasih contoh nih, hadis yang lain misalnya, yang misalnya nih sama-sama hadis ahad dan mutawatir. Gini, ini pertanyaan ini sebenarnya kurang pasnya begini. Ini membandingkan dua hal yang berbeda. Kalau hadis doif masuk pada hadis hasan itu tentang kualitasnya, Pak, kualitasnya. Ini aslinya doif nih Pak nih, kualitasnya jelek, terus dikumpulin dengan yang lain kok sama-sama nggak begitu jelek, maka nanti jadi hadis hasan diwiri. Tapi kalau hadis ahad ngumpul jadi satu, kok syaratnya terpenuhi mutawatir, ya berarti bukan hadis ahad lagi, tapi hadis mutawatir. Karena disebut hadis ahad adalah ketika syarat mutawatirnya tidak terpenuhi. Oke Pak ya, oke ya. Ini semoga bisa dipahami jawabannya. Tapi memang ini cuma teori Pak. Teori maksudnya nanti kalau tentang prakteknya ini ya, tentang prakteknya mungkin nanti kita akan berbeda. Tapi paling tidak teorinya begitu, semoga bisa dipahami. Silahkan Pak Bobi, barangkali langsung bisa masuk untuk pertanyaan yang kedua. Ya, baik, silakan Bapak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya terkait dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya, itu apakah sifatnya mutawatir atau ahad ya? Jadi dikatakan hadis qudsi itu kenapa gitu alasannya? Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua. Ya, yang kedua ini Ustaz kan ada dalam Al-Quran itu kan sifat riwayatnya mutawatir itu ya. Ya betul. Mutawatir mutlak. Tapi ada yang juga sifatnya itu tidak mutawatir gitu atau ahad itu masuknya itu apakah hadis atau memang wahyu dari Allah gitu? Karena maksudnya kenapa istilahnya ada yang ayat Al-Quran yang sifatnya itu tidak mutawatir gitu. Itu saya Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khair. Oke, gini, kalau ini sebenarnya pertanyaan ulumul Quran, tapi nanti saya akan jawab sebisanya. Yang pertama tentang hadis qudsi, sebenarnya hadis qudsi itu bicara tentang penisbatannya saja kepada siapa. Jadi begini, kalau suatu perkataan dinisbatkan kepada Allah itu namanya Al-Quran. Meskipun tidak disebutkan. Tapi suatu perkataan kalau dari Allah namanya Quran. Oke ya. Kalau dinisbatkan kepada Nabi perkataan itu namanya hadis. Kalau dinisbatkan kepada Allah tapi dari Nabi namanya hadis qudsi. Oke. Kalau dinisbatkan kepada sahabat Nabi namanya asar ya, secara umum ya, meskipun nanti ada yang bilang
bukan asar tapi hadis mauquf. Kalau kepada tabi'in namanya maqtu. Oke ya. Ini tentang penisbatan perkataan itu saja. Terus bedanya dengan Quran apa? Kalau Quran itu redaksinya dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, diriwayatkan kepada sahabat Nabi dengan jalur mutawatir. Adapun hadis qudsi itu mengikuti hadis pada umumnya. Maka hadis qudsi sangat mungkin dia mutawatir, sangat mungkin dia ahad, sangat mungkin dia sahih, sangat mungkin dia hasan, sangat mungkin dia dhaif, karena cuma disandarkan kepada Allah yang ngomong Nabi Muhammad, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Kalau apa kita bicara, kalau kita melafadzkan tidak disebut sebagai beribadah yang 1 kali 10 setiap hurufnya. Jadi kalau hadis qudsi itu, Pak, sebenarnya hadis biasa, tapi Nabi menyebutkan Allah berfirman. Qala tabaraka wa ta'ala, tapi bukan Quran. Nah, sahabat Nabi tahu ini bukan Quran, dan Quran bagaimana? Oke, begini. Kalau Nabi ketika menulis wahyu, ketika menyampaikan wahyu, itu Nabi kan punya penulis wahyu ya, Pak ya. Yang mana Nabi selalu menyebutkan, "Dok hada fi hada", letakkan ini di sini, letakkan ini di sini. Jadi tidak mungkin ayat Quran itu terbalik-balik dengan hadis qudsi, tak mungkin. Kalau hadis qudsi memang Nabi tidak pernah menyebutkan ini dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, letakkan di Quran di sini, enggak. Tapi Nabi cuma menyebutkan Allah berfirman begini. Kok enggak masuk Quran sih? Ya karena memang tidak masuk Quran, tapi memang tidak sampai ke Quran, karena dia tidak dari malaikat Jibril, maksudnya perantaranya ya Pak ya. Dan lafadznya dari Nabi Muhammad, dan Nabi tidak menyebutkan letakkan di sini ya. Oh, berarti hadisnya hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu mengikuti kaidah umum hadis pada umumnya. Tidak semua hadis qudsi itu mutawatir, tapi juga tidak semua ahad. Kalaupun ahad, kadang-kadang hadis qudsi itu hasan, kadang-kadang sahih, kadang-kadang dhaif. Karena dia cuma penisbatannya kepada Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, begitu saja. Jadi hadis qudsi itu ini sebenarnya hadis pada umumnya, tapi Nabi menyebutkan Allah berfirman. Loh, kok nggak Quran sih? Ya karena Quran itu spesifik, karena melalui perantara malaikat Jibril, kemudian Nabi juga menyebutkan kepada penulis wahyunya, letakkan sini. Kalau bukan Quran berarti Nabi nggak bilang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam riwayat Quran kok ada riwayat yang mutawatir, ada yang ahad. Sebenarnya Pak, di dalam Quran itu yang sampai kepada kita itu semuanya mutawatir secara riwayatnya. Kalau mutawatir riwayatnya pasti tertulis di dalam Mushaf Utsmani. Adapun kebalikan dari riwayat mutawatir dari Quran itu bukan ahad, tapi riwayat syadzah. Riwayat syadzah bukan ahad. Jadi riwayat di dalam Al-Quran itu ada dua, yaitu riwayah mutawatirah sama riwayah syadzah. Kenapa syadz? Karena Quran nggak mungkin cuma melalui jalur satu orang, karena Nabi selalu punya penulis wahyu, para sahabat juga menghafalkan dari Nabi yang banyak itu. Jadi kalau ada satu sahabat Nabi kok tahu suatu ayat, oleh Utsman bin Affan, oleh Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ditandai. Ini hadis riwayatnya syadzah, karena yang lain nggak dapat. Oh, berarti tidak masuk di dalam Al-Quran. Oke ya, nanti ada al-qiraat asyadzah. Tapi nggak banyak, Pak. Sedikit saja. Karena memang ini jadi perdebatan begini. Jangan-jangan memang keliru dari sahabat nabinya ketika menyebutkan ini sebenarnya bukan dari Quran, tapi penafsiran terhadap Quran. Ada yang bilang begitu. Makanya para ulama sudah memilah dan memilih di dalam Quran kita hari ini itu semuanya qiraahnya mutawatirah. Adapun qiraah yang syadzah itu tidak masuk dalam Al-Quran, itu hanya cuma diriwayatkan saja. Insya Allah ini dibahas secara detail di hari Senin, Rabu, Jumat sama Ustaz Sarwat, dan mungkin sudah terlewati mungkin ya tentang qiraah syadzah, qiraah mutawatirah. Kenapa syadz, kenapa mutawatir,
Kenapa namanya syad bukan ahad? Kenapa namanya meskipun mutawatirnya sama kok ahadnya kok nggak sama? Ini sudah dibahas. Tapi intinya yang kita baca hari ini itu sudah mutawatir semuanya, karena memang cara penulisannya, cara periwayatannya antara Quran dan hadis itu sangat berbeda dari awal. Semoga bisa dipahami. Dan Iya, Pak. banyak kok sudah ada disertasi tentang tesis itu tentang apa ya, implikasi hukum dari perbedaan riwayat syad itu ada banyak. Mungkin ya, karena ini pembahasannya bukan hadis ya, tapi Quran ya. Nanti bahas di pembahasan ulumul Quran. Insya Allah ada. Meskipun namanya mirip, hadis mutawatir, riwayat mutawatir itu mirip, ya, tapi ada perbedaan di situ. Oke. Semoga bisa dipahami Ustaz Safri. Yang lain apakah ada pertanyaan atau cukup? Masih ada Ustaz. Oh, masih ada. Filter dulu. Ini yang saya bacakan di mana gitu dulu. Karena berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan di terakhir tadi itu. Mau bertanya, apakah perbedaan pemahaman Hizbut Tahrir yang menolak total hadis ahad mengenai azab kubur artinya hanya perbedaan pada masalah furu saja, Ustaz? Ya, ini memang jadi masalah. Apakah ini furu atau usul? Oke ya, ini jadi masalah sampai hari ini. Karena ternyata para ulama juga nanti menyebutkan begini, ada yang bilang sebenarnya hadis tentang azab kubur itu sudah masuk ke level mutawatir, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang sudah masuk ke level mutawatir tapi maknanya saja. Oke. Ada yang bilang enggak, dia enggak mutawatir, tapi dia masih ahad. Nah, perbedaannya di situ. Tapi sebenarnya ini yang nanti jadi masalah. Masalah sampai hari ini. Apakah ketika Hizbut Tahrir itu tidak iman terhadap azab kubur itu, apakah mengeluarkan dari agama atau tidak, itu jadi masalah. Karena yang level Mu'tazilah saja, Ustaz Safri, yang level Mu'tazilah saja, yang dia itu tidak memakai hadis ahad sama sekali, itu para ulama tidak mengatakan Mu'tazilah itu kafir. Ya, apalagi yang masih diperdebatkan. Sebenarnya dia itu nggak percaya atau enggak sih? Karena hadis sendiri membedakan antara al-i'tiqad dengan at-tasdiq. Nah, ini yang jadi masalah. Lihat terus gimana dong? Ya, ini yang jadi masalah sampai hari ini. Kalau level kafir tidaknya, ini sebenarnya para ulama menyebutkan ya tidak sih, tidak sampai level kafir, tapi karena memang juga tidak secara spesifik tidak beriman, tapi masih membedakan antara iman dan tasdik tadi. Tapi ya ini yang paling tidak pendapat ini syadz. Pendapat ini syadz dari pendapat mayoritas ulama, yang mana keimanan dan keyakinan itu ya sama, antara belief dengan trust itu ya sama. Oke ya, tapi kalau masalahnya cuma di situ, meskipun nanti ada banyak yang lain sih. Tapi ini salah satu saja. Oke. Tapi kalau masalah furu atau usul tentang perbedaan ini, para ulama masih berdebat sampai hari ini. Karena apa? Karena yang level Mu'tazilah saja, yang dia itu nggak memakai hadis ahad, itu masih jadi perdebatan. Dia itu kafir nggak sih? Tentang itu. Baik Ustaz, ini masih ada. Saya bacakan lagi pertanyaan dari Bapak Agus Samwan di chat Zoom. Kalau anjuran jauhilah zon, bagaimana Ustaz? Ya, ini sebenarnya tadi yang ini sebenarnya pembahasannya sih di dalam ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafas. Memang zon itu jadi masalah tersendiri. Banyak Al-Quran yang menggunakan kata zon. Tapi zon di sini beda dengan zon yang tadi saya sampaikan ya, tentang yakin, kemudian zon, kemudian syak, kemudian raibah, itu beda ya. Zon di sini sebenarnya di dalam syariat itu yang dijauhi adalah yang su'un. Makanya jangan su'uzon. Di dalam Al-Quran juga disebut zon itu tidak selalu jelek. Inna ba'dal zonni ismun. Kan gitu ya. Inna ba'dal zonni ismun. Sebagian zon itu dosa. Berarti sebagiannya enggak dosa. Jadi prasangka itu, Ustaz Safri, itu wajar. Manusia berprasangka itu wajar. Orang enggak selalu husnuzon, tapi juga jangan selalu su'uzon. Yang dijauhi adalah berprasangka buruk. Oke ya. Meskipun sebenarnya berprasangka itu juga sebenarnya enggak masalah. Sama, hampir semua orang itu punya prasangka. Saya kasih contoh misalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam.
beliau ketika tamunya nggak mau makan dari apa yang beliau sajikan, itu Nabi Ibrahim berprasangka, ini kenapa ya? Oke ya, kenapa kok kenapa? Karena di zaman itu ya, kata ahli tafsir menyebutkan kalau ada orang bertamu nggak mau makan, katanya dia mau merampok ya. Makanya Nabi Ibrahim itu agak khawatir karena tadi ada sesuatu yang menjadikan beliau berprasangka. Makanya dalam beberapa ayat, dalam beberapa hadis, prasangka itu ya kadang-kadang harus ada, kadang-kadang ya harus nggak ada. Nggak bisa semua prasangka dijauhi, nggak bisa semua prasangka diikuti. Yang tidak boleh itu prasangka yang buruk kepada orang yang memang tidak pantas untuk dicurigai. Oke ya, ini yang apa namanya, yang patutnya diperhatikan, karena sebagian zon itu dosa, berarti sebagiannya nggak dosa. La tazun inna ba'dzonni ismun gitu ya. Yang sebenarnya sih yang harus dihindari itu bukan zonnya. Zon itu dalam hati, dan tiap orang itu nggak bisa mengontrol zon. Ketika ada orang baik banget, pasti kita nanya nih, kenapa ya tumben baik banget? Itu sebuah prasangka. Yang tak boleh itu apa setelahnya. Ya. Gimana sih ayatnya Ustaz Safri? Kalau inna ba'dzonni ismun sebelumnya gimana sih? Saya juga lupa. Inna ba'dzonni. Saya kurang apa namanya yang sebelumnya. Kalau ayat setelahnya kan wala tajassasu kan gitu ya. Iya. Kan gitu ya. Kalau yang tidak boleh secara spesifik ya tadi tentang tajassus itu kan ijtanibu katsiran minadzon. oh iya. Ijtanibu kasiron minadzon. Kasiron minadzon itu ya kalau kita sebut ya parno lah hari ini ya. Kan kasiron minal zon itu kan zon yang berlebih. Tapi kalau inna ba'dzonni ismun, karena sebagiannya dosa, berarti sebagiannya tidak berdosa. Ini yang patut kita apa namanya hindari. Banyak berprasangka. Kalau banyak berprasangka ya pastinya ya jarang sih orang kok berprasangka baik, itu ya jarang ya. Biasanya berprasangka itu ya buruk gitu biasanya. Dan ini yang dihindari. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ini Ya. saya bacakan, masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz ya. Ya. Yang pertama dari Bapak Dirgantara, apakah dalam penentuan ahadnya suatu, ini ahadnya sampai ditulis hanya double Berarti hahat gitu ya. Berarti mengikuti Karena dari panjang awal ya. tadi itu. Ini Apakah dalam transliterasinya beda. Ya, gimana? Apakah dalam penentuan ahadnya suatu hadis ulama bisa berbeda pendapat, Ustaz? Iya, betul. Meskipun begini Ustaz Safri, ada hadis yang disepakati mutawatir ya, ada yang disepakati ahad, ada yang diperdebatkan mutawatir atau ahad. Oke. Kenapa? Karena ahad dan mutawatir itu produk ijtihad. Produk ijtihad karena produk manusia itu sangat mungkin antara satu orang dengan orang lainnya berbeda. Jadi kalau kita sebut ijtihad itu bukan berarti jelek ya, tidak ya. Karena yang namanya ijtihad itu ya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Dan dalam penentuan ini ahad, ini mutawatir, itu kadang-kadang juga berbeda. Contohnya apa? Kalau yang disepakati mutawatir adalah tadi dadarawahum ra'an sami'a min hadisan, itu juga disepakati. Atau hadis yang menyebutkan mangka dzaba alayya mutamidan, itu juga disepakati. Adapun innamal a'malu binniyat itu masih diperselisihkan, yaitu mutawatir atau ahad. Makanya para ulama ada yang menghitung mutawatir hanya 40. Ada yang bilang enggak 300. Oke ya, 300 ya. Berarti yang 40 dan 300 ada kalau diagram Venn-nya itu ini 30, ini 400. Yang 30 berarti disepakati nih. Adapun selebihnya yaitu berapa? 400 kurangi 300 kurangi 40 berarti 260 ya. Itu masih jadi perdebatan. Ini mutawatir atau enggak ya? Ada yang bilang mutawatir, ada enggak. Gitu. Persis dengan hadis ini sahih atau tidak. Meskipun ada yang disepakati mutawatir, ada yang diperselisihkan ini mutawatir atau ahad. Salah satu contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Itu para ulama berbeda. Ada yang bilang mutawatir, ada yang bilang yaitu ahad. Gitu. Ya. Ini terakhir dari Bapak Handi Supriyadi, Jakarta. Apakah perbedaan antara sirah nabawiyah dengan hadis? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Apakah sirah nabawiyah bisa dijadikan sebagai dalil? Ya, ini sebenarnya begini. Ini juga menarik nih. Kata-kata sirah itu menjadi sebuah cabang keilmuan berkaitan dengan
cerita yang disandarkan kepada Nabi. Apakah sirah itu hadis? Apakah hadis itu sirah? Sebenarnya ini dua hal yang mirip-mirip. Kenapa? Karena sebenarnya kalau hadis itu lebih spesifiknya disandarkan kepada Nabi, perkataan dan perbuatannya. Tetapi kalau sirah itu lebih umum. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi di zaman Nabi biasanya disebut dengan sirah. Tidak melulu perkataan Nabi. Berarti yang disebut hadis itu pasti ya sirah. Karena hadis bicara mengenai Nabi. Tetapi tidak semua sirah itu hadis. Karena sirah bicara mengenai perbuatan atau kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Baik terjadi kepada sahabat Nabi maupun terjadi kepada selain sahabat Nabi. Contoh, Nabi mengirim surat kepada para raja-raja, itu kan sirah ya. Nabi bicara mengenai tentang hal apapun itu juga sirah. Tapi kalau Abu Bakar berperang, ketika itu Nabi di rumah misalnya, yang mana ada syariah, ada apa namanya ini Ghazwa gitu ya. Berarti setiap apa namanya hadis karena disandarkan kepada Nabi namanya sirah. Tetapi tidak semua sirah itu hadis. Karena kadang-kadang sirah tidak melulu berkaitan dengan Nabi. Oke ya, meskipun dua hal ini saling masuk. Hadis yang masuk dalam bab sirah, sirah yang masuk dalam bab hadis. Oke, semoga bisa dipahami. Makanya para ulama nanti ada yang menjadikan sirah itu hanya yang dipilih yang sahih-sahih saja, ada yang begitu. Tapi para ulama menyebutkan begini, kalau tidak berkaitan dengan Nabi secara langsung, berkaitan dengan sahabat Nabi, berkaitan dengan tabi'in, itu cara memilih kualitas hadisnya nggak selalu seperti hadis Nabi. Karena yang tidak boleh itu berbohong atas nama Nabi di dalam berkaitan dengan Nabi. Makanya ada yang menyebutkan sirah itu ada yang lebih lebih rendah tentang kualitas hadisnya nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada sesuatu yang disandarkan kejadiannya di zaman Nabi, kalau bukan berkaitan dengan Nabi secara langsung, nggak harus syaratnya seperti hadis sahih ketika bicara tentang Nabi. Tapi dua-duanya itu bisa saling masuk. Oke, semoga bisa difahami jawabannya. Ya, alhamdulillah. Ini Bapak Bobi tadi sudah bertanya lewat raise hand, ternyata masih ngechat lagi di terakhir ini. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir gitu ya. Ya. Bila doa terkait perlindungan terhadap azab kubur, apakah itu hadis ahad juga, Ustaz? Oke. No, doa perlindungan tentang azab kubur ini para ulama berdebat tadi, Pak. Apakah levelnya mutawatir atau masih ahad? Oke ya, tentang azab kubur yang riwayatnya Bukhari Muslim. Tentang Aisyah ketika meriwayatkan tentang Nabi, setelah doa Nabi selalu berdoa minta perlindungan dari 4. Salah satunya adalah min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal, kemudian fitnah azab kubur. Ini para ulama masih berdebat tentang status dari jalurnya. Apakah sampai level mutawatir atau ahad? Para ulama menyebutkan dia sudah mutawatir secara makna. Oke, mutawatir secara makna maksudnya meskipun tidak hanya cuma dari Aisyah tapi dari sahabat Nabi yang lain. Oh, ini mutawatir secara makna. Ada yang bilang enggak, dia masih ahad. Oke ya. Tetapi kalaupun ahad, riwayatnya Bukhari Muslim. Jadi Bukhari Muslim karena ahad, meskipun dia bicara mengenai azab kubur tentang keyakinan, ya kita yakini saja adanya dan kita berdoa. Hampir yang tadi selevel Hizbut Tahrir saja itu menganjurkan untuk berdoa itu. Oke ya, tapi kalau apakah sampai level ahad atau mutawatir, sampai level mutawatir atau ahad saja, ini jadi perdebatan para ulama. Ada yang menyebutkan sudah sampai level mutawatir, tapi mutawatirnya makna, maksudnya banyak yang berbicara mengenai azab kubur, salah satunya adalah riwayat Aisyah, tapi ada yang bilang hadis itu ahad. Tapi paling tidak meskipun ahad, dia riwayatnya Bukhari Muslim, secara sanad dia sahih. Sebagai ahlu sunnah kita yakini itu sebagai doa yang kita patut kita amalkan dan kita yakini keberadaan. Oke, semoga bisa difahami jawabannya. Ya, amin. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melangsungkan kajiannya ya 1,5 jam gitu ya kira-kiranya. Alhamdulillah banyak ilmu yang banyak kita terima pada pagi hari ini, sampai-sampai tadi di awal
ada pernyataan itu kita sudah masuk gigi 7 gitu. Nah ini gigi 7 itu maksudnya 7 dari berapa ini? 7 dari berapa ya? 10? Enggak, gigi 7 itu dari bukan 6. gigi motor, Ustaz Sapri. Gigi orang gitu Gigi kan. orang Makanya 7. juga masalah. Baru 7, belum banyak berarti. Nah iya. Kan kita masuk gigi itu kan tergantung. Maknanya kan ini masih zoni nih Ustaz Sapri ya. Iya iya. Kalau gigi 7-nya iya, tapi gigi 7 apa? Motor atau orang atau mobil. Nah, ini jadi zoni. Belum tentu dalalahnya qot'i tadi. Ya ini jadi masuk lagi ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai dalam pembahasan gigi aja masuk gitu tadi ya. Iya. Ya, Kayak misalnya nih dalam bahasa Arab ya, dia kabirusin, giginya besar. Kan biasa kita buat guyonan ya, wah ya, kabirusin gitu. Wah giginya besar. Oke, maknanya kan nggak selalu qot'i ya. Itu contohnya lah itu. iya ini bercanda penuh ilmu kata Bapak Muhammad Lutfi Ramadhani. Ya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kami semua dan juga waktunya yang sudah diluangkan untuk kita semua. Mudah-mudahan usaha antum ini, ilmu antum yang antum sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga banyak ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir dari habis subuh sampai sekarang dan mau berangkat ke kantor mungkin. Kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita habiskan waktu kita di pagi hari ini bisa menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kami akhiri, kami informasikan bagi para jamaah yang ingin berinfak, silahkan salurkan infak terbaiknya melalui rekening Bank Muamalat dan juga Bank BNI yang sudah tertera di belakang layar saya, di background saya ini gitu ya. Dan mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syafri Muhammad Nur, mewakili guru kita Ustadz Hanif Lutfi LCMA dan kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon undur diri dari jamaah sekalian. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.